Oke, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menghirup napas kehidupan kami yang baru. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan tolong kami untuk kami boleh memahami firman-Mu ya Bapak. Berfirmanlah buat setiap kami. Biar sabda kebenaran firman-Mu ini yang menuntun kami. Sabda kebenaran firman-Mu ini yang mengajar kepada kami ya Bapa, sehingga hidup kami diubahkan, cara berpikir kami diubahkan. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Daily Devotion. Kita selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 5.30 pagi Bapak Ibu. Hari Sabtu kita ada doa pagi via Zoom Bapak Ibu. Nanti linknya Bapak Ibu bisa lihat di story saya, atau Bapak Ibu bisa DM saya, nanti saya bisa kasih lewat via WA ya Bapak Ibu ya. Dan jam 5 sore besok kita ada pemuritan onsite Bapak Ibu. Oke? 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan begini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini yang luar biasanya dari Yesus Kristus Bapak Ibu, bahwa memang benar Dia adalah juru selamat Bapak Ibu. Kenapa Dia disebut juru selamat? Karena Yesus Kristus mau menggantikan kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Dia yang tidak berdosa, Dia menggantikan kita supaya kita yang berdosa menjadi suci, kudus, dan layak di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau ada beberapa di antara Bapak Ibu yang nonton dari devotion ini belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya mau undang Bapak Ibu untuk ayo kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau ada beberapa di antara Bapak Ibu juga yang belum mengalami Tuhan atau belum bertobat, hari ini terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, apa sih yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu? Nah, saya mau bertanya nih ya. Jadi kalau saya bertanya perlu jawaban Bapak Ibu, dan tolong dijawab di kolom komentar langsung Bapak Ibu ya. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana rasanya kalau kita dijuluki sebagai wanita terjelek di dunia? Ya, yang perempuan-perempuan tolong jawab nih ya. Buat wanita-wanita, kalau kita dijuluki satu dunia, ya bukan segelintir orang ya Bapak Ibu, satu dunia sebagai wanita terjelek di dunia. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Ya, jadi bagi seorang perempuan ini jelas sangat-sangat menyakitkan Bapak Ibu. Tetapi, nah ini yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu ya. Tetapi itulah sebutan yang diterima oleh Mary Ann Bevan Bapak Ibu selama bertahun-tahun. Ya, siapa Mary Ann Bevan ini Bapak Ibu? Jadi awalnya dia adalah wanita yang cantik Bapak Ibu, ramah dan suka menolong Bapak Ibu. Dan Mary ya kemudian dia bekerja sebagai seorang perawat, menikah dengan seorang pria yang baik dan dikaruniai 4 orang anak. Tetapi ada masalah Bapak Ibu, masalahnya adalah setelah 11 tahun menikah Bapak Ibu, kemudian sang suami meninggal dunia. Nah, Mary bukan hanya sekedar terpukul Bapak Ibu, tetapi dia juga nggak punya uang, dia hidup dalam kemiskinan. Dia nggak punya uang untuk menghidupi anak-anaknya. Dan yang lebih tragis lagi, ini seperti orang jatuh tertimpa tangga Bapak Ibu. Mary mulai sering sakit. Dan ternyata dia mengidap sebuah penyakit yang langka Bapak Ibu. Nama penyakitnya adalah akromegali Bapak Ibu. Nah, apakah penyakit akromegali ini Bapak Ibu? Jadi penyakit ini membuat wajah seseorang itu menjadi maskulin, ya, menjadi pria Bapak Ibu. Jadi wajahnya yang tadinya bulat menjadi memanjang, dan juga fisik Mary berubah menjadi tampak buruk Bapak Ibu. Dan karena penyakitnya ini kemudian Mary susah untuk mendapatkan pekerjaan Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lihat penampakannya ini seperti ini, saya kasih lihat ya. Ini Mary Ann Bevan Bapak Ibu. Dia seorang perawat ya Bapak Ibu. Ini dia cantik wajahnya, kemudian karena terkena penyakit akromegali, dia wajahnya jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, wajahnya jadi memanjang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya.
Inilah sebabnya kenapa dia disebut sebagai wanita terjelek di dunia, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat penampakannya, ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena penyakitnya ini Bapak Ibu, karena wajahnya yang dijuluki wanita terjelek di dunia Bapak Ibu, dia kesulitan untuk mencari pekerjaan Bapak Ibu. Tetapi masalahnya adalah Mary harus tetap menghidupi 4 anaknya. Dia harus tetap bertanggung jawab Bapak Ibu. Sampai satu kali Bapak Ibu dia ikut kontes. Kontesnya kontes apa Bapak Ibu? Dia mengikuti kontes yang temanya itu adalah perempuan terjelek. Dan apa yang terjadi? Mary Ann Bevan kemudian menjadi seorang pemenang Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, hadiah menang kontes ini tidak cukup untuk menghidupi keluarganya Bapak Ibu. Maka Mary memutuskan ikut sirkus keliling dunia Bapak Ibu. Ya, bukan keliling, sirkus keliling yang menampilkan dalam tanda kutip orang-orang aneh Bapak Ibu. Jadi selama bertahun-tahun Bapak Ibu dia mencari nafkah, dia mencari uang, dia ditertawai, dia dihina dan diperkenalkan sebagai wanita yang paling buruk di dunia Bapak Ibu. Tetapi Mary kemudian menerimanya dengan sukacita karena dia bisa menghidupi anak-anaknya Bapak Ibu. Jadi di mata anggota sirkus lain Bapak Ibu, Mary pun dikenal sebagai sosok ibu yang perhatian dan suka menolong. Dan di mata orang-orang sekitarnya, wanita buruk itu sesungguhnya adalah wanita dengan hati tercantik Bapak Ibu. Nah, kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu ya? Jadi hari ini kita harus mengingat Bapak Ibu ya, bagaimana Yesus juga dihina, Yesus juga disiksa, dia dihukum bahkan mati sebagai pendosa besar walaupun dia tidak pernah berbuat dosa Bapak Ibu ya. Jadi kalau Mary Ann Bevan aja Bapak Ibu rela disebut perempuan terjelek demi anak-anaknya, supaya anak-anaknya bisa hidup Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa Yesus pun rela menerima semua hinaan. Yesus juga rela menerima semua penderitaan dan menanggung kutuk dosa, supaya Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita semua ya itu diselamatkan Bapak Ibu. Kita yang tadinya penjahat Bapak Ibu, kita yang tadinya pemberontak, justru kita yang diselamatkan Bapak Ibu. Jadi begini, di mata manusia yang tidak mengenal Kristus Bapak Ibu, kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah sebuah kekalahan. Ya, tapi banyak orang juga berkata begini, bahwa orang yang beriman kepada Tuhan pun dianggap kebodohan. Tadi pagi saya baru nonton di TikTok ya Bapak Ibu, nonton ya kan TikTok kan cuma 1 menit kemudian saya melihat ada seorang yang bertanya begini kepada seorang hamba Tuhan, untuk apa kita percaya kepada Kristus kalau kemudian hidup kita tetap menderita? Untuk apa kita hidup dalam pertobatan kalau hidup kita tetap menderita Bapak Ibu? Ya, jadi orang ini sebegitu apatis ya. Kenapa dia harus menerima Yesus kalau dia tetap hidup dalam penderitaan? Kenapa? Kemudian hamba Tuhan itu yang luar biasa Bapak Ibu. Hamba Tuhan itu berkata begini, kamu percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, kamu tetap akan menderita. Kamu percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, kamu tetap punya masalah. Satu-satunya orang yang gak punya masalah dalam dunia ini Bapak Ibu itu cuma orang mati aja Bapak Ibu. Jadi ya tidak ada hubungannya percaya Yesus dengan tidak percaya Yesus kemudian gak ada masalah. Gak ada Bapak. Tetap Bapak Ibu ada masalahnya. Itu sebabnya kenapa kita perlu Yesus dalam kehidupan kita. Karena di dalam Yesus tetap ada pengharapan Bapak Ibu. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada masalah tapi ada jalan keluarnya Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kita perlu Yesus Bapak Ibu. Ya, tapi orang-orang yang tidak mengenal Yesus ya, itu dia Bapak Ibu, beriman kepada Yesus dianggap sebagai sebuah kebodohan. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa melihat ya Bapak Ibu ya, bahwa sikap seperti ini tuh ada. Orang-orang di sekitar kita tuh banyak Bapak Ibu ya. Orang-orang yang apatis dengan kekristenan, orang-orang yang gak percaya kepada Kristus. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi Bapak Ibu, sebagai orang percaya yang mengenal Tuhan Yesus dan telah mengalami sendiri kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita, kita tahu kebenaran akan kuasa kebangkitan Kristus Bapak Ibu. Kita tahu bahwa dia mati bukan karena kalah Bapak Ibu, tetapi justru melalui pengorbanannya itu
kita ditebus dan dimenangkannya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu hari ini ya Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita mau sebarkan berita ini Bapak Ibu. Ini berita yang gak dimiliki oleh orang dunia Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, salib adalah sebuah kebodohan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi itu menjadi kekuatan buat orang-orang yang mengenal Yesus Kristus. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, ayo kita terus belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu udah setia ikut daily devotion, puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Terus setia belajar firman Tuhan, saya berharap daily devotion juga bisa menyampaikan firman Tuhan yang sederhana Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang begini ya Bapak Ibu ya, orang belajar berenang itu kan gak bisa di kolam cetek terus Bapak Ibu. Setuju gak Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu tahu ya, kalau berenang itu adalah skill dasar survival. Untuk bertahan hidup tuh minimal Bapak Ibu, ya kita bisa belajar berenang Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu mau belajar berenang, gak bisa di kolam cetek terus Bapak Ibu. Bapak Ibu harus belajar berenang di kolam yang dalam Bapak Ibu. Oke? Oleh sebab itu, Sabtu sore saya tunggu kehadiran Bapak Ibu ya untuk kita belajar firman Tuhan yang dalam Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semakin kuat, semakin tangguh, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita punya kualitas murid seperti Kristus. Saya berharap Bapak Ibu diberkati. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mau bertukar kehidupan dengan kami. Kami yang berdosa, ya disucikan karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kalau ada beberapa di antara kami yang belum mengenal Engkau, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau bersemayam dalam kehidupan kami dan Engkau mengubahkan kehidupan kami dari dalam. Terima kasih ya Bapa, materaikan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.